Hai, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang flexbox. Jadi kalau flexbox dia hanya bisa mengatur satu dimensi ya, yaitu kalian harus bisa memilih antara row atau kolom untuk layouting. Sekarang kita akan masuk ke materi grid. Kalau grid, dia bisa mengatur multidimensi, yaitu dia bisa mengatur kolom dan baris. Jadi seperti biasa kalian buat file index.html dan panggil style.css. Jangan lupa ini open with live server. Kemudian kita buat pembungkusnya dengan kelas namanya grid, dimana di dalamnya terdapat beberapa kotak ya. Kita buat 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di save. Ya sudah ada ya 1 sampai 9. Kalian ke style. Kita panggil dulu ya untuk gridnya. Ketik grid. Untuk kali ini ya kita tidak akan buat kotaknya ya yang pakai border. Jadi kali ini kita akan mempelajari hal baru. Kalau kita mau buat kotaknya berwarna-warni ya, misalkan kotak nomor 1 warna merah, nomor 2 warna biru. Jadi kalian bisa targetkan dulu pembungkusnya grid. Kemudian di dalam grid kita targetkan div-nya. Spasi div titik 2 nth child, kemudian event. Kalau event nanti dicari div yang genap. Kita kasih background red. Save. Jadi sekarang kotak yang genap dia akan berwarna merah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian kalau kalian mau targetkan kotak yang ganjil, bukan event ya, tapi odd. Jadi ini akan menargetkan kotak dengan urutan ganjil. Urutan ini bukan berdasarkan angka yang kita buat di sini ya. Misalkan ini saya ganti 3, ini tidak berpengaruh ya. Ini kalau saya save ya, 1, 3, 3, 3 tetap berwarna merah ya, karena bukan urutan ini yang dilihat, tapi urutan dari div-nya. Jadi ini div yang pertama, ini div ketiga, berarti dia div yang ganjil. Kita tutup sidebarnya, Ctrl V. Sekarang kita punya kotak 9 ya. Sekarang kita akan mengatur layoutingnya. Kita panggil lagi kelasnya, pembungkusnya grid. Kalau kemarin display kita rubah jadi flex ya. Kalau sekarang kita pakai grid. Kemudian untuk mengubah layoutingnya, misalkan kita mau 3 kotak ya berjajar, kita tinggal panggil grid template kolom. Jadi kalau berjajar ke samping berarti dia kolom. Grid template kolom. Kemudian untuk ukurannya kalian bisa kasih misalkan 200 pixel, 50%, yang terakhir auto, dan save. Kalau kalian kasih seperti ini, berarti kotak yang pertama akan diberi nilai dulu 200% ya. Jadi kotak yang pertama 200%, kemudian sisanya nanti akan diberikan 50% ya. Untuk yang kedua, yang terakhir itu auto, berarti sisa dari
kotak pertama dan kotak kedua. Tapi kalau kalian mau seluruh kotak seimbang, itu kalian tinggal perlu berikan 1 FR, 1 FR, dan 1 FR, atau satu fraksi ya. Jadi 1, 1, 1. Jadi seluruh kotak lebarnya seimbang. Kalau salah satu kotaknya kalian mau lebih lebar daripada kotak lainnya, ini tinggal kalian berikan nilai lebih besar. Jadi kotak yang kedua, kolom kedua ya, nilainya 2 FR. Ini untuk mengatur kolom. Jadi kalau kemarin flex hanya bisa mengatur kolom atau baris. Tapi dengan grid template rows, kita juga bisa mengatur rows-nya. Misalkan rows-nya 2 FR, 1 FR, 1 FR. Kalau kalian save, berarti baris pertama ya, ini kan baris pertama, dia akan bernilai 2 fraksi. Berarti baris pertama akan lebih besar daripada baris kedua dan baris ketiga. Kemudian kalian perhatikan di antara kotaknya, ini terlalu rapat. Kalau kalian mau ada jarak antara kotaknya, ini sama seperti di flex ya, kalian tinggal gunakan gap, misalkan 5 pixel, dan di save. Jadi sekarang sudah ada jarak antara kotaknya sebesar 5 pixel. Ya sebenarnya untuk materi grid ini masih luas ya, tapi untuk kebutuhan mata kuliah kita sampai di sini ya. Sekarang ini bisa kalian hapus ini juga. Nah, sekarang kita buat kotak baru, div, kasih style, kita kasih div ya, div, kita berikan height 300 pixel, kemudian width juga 300 pixel, dan backgroundnya background red. Save. Jadi ada sebuah kotak berukuran 300 kali 300 dengan warna background red. Jadi biasanya kalau di CSS ya, kita buat styling supaya website kita tuh menarik. Pada saat mouse-nya menyentuh kotaknya, kita bisa merubah styling kotaknya. Itu dengan cara div titik 2, kalian pilih hover. Jadi hover itu pada saat mouse menyorot si kotak ya. Kita bisa rubah background menjadi misalkan green. Jadi kalau saya sorot dengan mouse, dia akan berubah menjadi green. Ini contoh kasusnya, kalian bisa buka di webnya Unitama ya. Ya di sini. Jadi pada saat disorot ya sama kursor, nanti stylingnya akan berubah. Jadi kalian bisa gunakan namanya hover. Kemudian kalau kalian perhatikan ya, ini untuk efeknya bisa diperlambat ya. Kalau semacam ini dia agak cepat. Kalau kalian perhatikan di sini, perubahannya itu agak lambat. Jadi kita bisa mengatur waktu transisinya ya, pada saat dia berubah dari merah menjadi hijau. Itu dengan menggunakan transition. Kemudian tinggal kita atur waktunya mau berapa detik. Misalkan kita kasih 1 detik. Save.
Jadi sekarang transisinya dari merah ke hijau itu selama 1 detik. Kalau mau lebih lambat lagi, kita bisa gunakan 2 detik. Pada saat disorot, jadi ada efek-efek transisinya yang melambat ya. Kalau kalian tidak pakai transisi, dia langsung cepat. Ini bukan hanya bisa merubah warna backgroundnya, kita juga bisa merubah ukuran. Misalkan dari 300 pixel menjadi 600 pixel. Kalau disorot, ini kita kembalikan transisinya supaya lebih bagus. Jadi ini gunanya hover ya, hover pada saat mouse disorot. Kemudian materi terakhir di CSS yaitu tentang media rule. Karena biasanya kalau kita buat web, misalkan ini ya, kalian harus bisa mengatur tampilan website dalam bentuk, kalau saya buka sekarang berarti ini tampilannya adalah laptop ya. Kalau kalian klik kanan kemudian pilih inspect ya, untuk tampilan inspect ini bisa berbeda-beda tergantung browsernya ya. Ini saya menggunakan Firefox. Kalian cari sini di logo smartphone. Kalau di Google Chrome, kalau saya tidak salah ingat, dia bagian sini ya, logo smartphone. Kalian klik, nanti dia akan memberikan tampilan websitenya ya. Jadi misalkan tadi ini kalau saya matikan, mana tadi ya, ini kotaknya. Kalau di laptop dia menjadi 3 kotak. Kalau pada saat dibuka di smartphone, kotaknya itu menjadi 1. Dia tidak 3 ya, karena kalau 3 nanti kotaknya sangat kecil, jadi tampilannya kurang bagus. Ini kalau di CSS dia menggunakan media rule. Nah, kita kembali ke CSS kita. Ya, ini untuk HTML ya. Ini kalian hapus ya isinya. Jangan lupa juga hapus isinya stylingnya ya. Jadi sekarang kita buat kelas create. Kemudian di dalamnya ada 3 buah div ya. Save. Nah, untuk stylenya kita panggil grid, yang di dalamnya ada div yang kemana, div yang genap, event. Kita kasih warna background red. Ini bisa kalian copy. Kemudian untuk yang ganjil, ini warnanya blue. Dan jangan lupa kita rubah displaynya menjadi grid. Display grid. Kemudian kita akan buat dia menjadi 3 kotak ya. Grid, template, kolom, one FR. Ini kotaknya belum muncul karena kita belum atur tingginya. Jadi grid, template, rows, kalian gunakan 100 pixel. Sudah ada kotaknya ya. Ini jaraknya terlalu dekat, kita kasih gap ya, 5 pixel. Refresh ya. Jadi kita akan buat, kalau di layar HP kotaknya menjadi 3, kalau dirubah menjadi tablet dia akan menjadi 2. Yang terakhir kalau pada saat dibuka di smartphone kotaknya menjadi 1. Jadi untuk membuat hal ini kita akan buat sebuah rule bar ya, berdasarkan layar dari medianya, lebar layarnya ya. Jadi kita panggil media only atau hanya screen.
and buka kurung max width titik 2. Jadi biasanya lebar tablet, kalau saya tidak salah ya, itu sekitar 600 pixel. Kalau pada saat dia dibuka di lebarnya 600 pixel, ini kalian copy ya. Ini bisa di delete karena yang kita rubah hanya grid template column. Ini kalian hapus. Jadi kalau lebarnya lebih dari 600 pixel, kotaknya itu ada 3. Tapi kalau di bawah 600 pixel, kotaknya menjadi 2. Save. Kalau saya perkecil kotaknya, dia menjadi 2. Oh, ini kotak di bawahnya hilang karena kalau tulis seperti ini ya. Kalau kita tulis seperti ini, berarti kita hanya mengatur pada baris pertama. Untuk baris selanjutnya itu tidak diatur tingginya, makanya kotak ketiga itu dia hilang. Jadi kita jangan menggunakan grid template rows, tapi kita gunakan grid auto ya, supaya dia otomatis tingginya. Ya, kotaknya sudah muncul ya. Jadi pada saat di laptop kotaknya menjadi 3, pada saat di tablet kotaknya menjadi 2. Sekarang tinggal di smartphone. Ini kalian copy. Kalau di smartphone lebarnya 300-an ya. Ini nanti kalian cek berapa lebar tabletnya, layar tablet, dan berapa lebar maksimum dari layar smartphone. Ini kalau saya save. Sekarang saya perkecil. Oh, ini saya belum merubah ya. Jadi ini kita rubah menjadi 1FL. Jadi kalau di smartphone kotaknya menjadi 1 baris. Kalau di tablet dia menjadi 2. Kalau di laptop dia menjadi 3. Ini sama seperti di webnya Unitama ya. Cuman kalau di webnya Unitama dia tidak jadi 2 ya. Dia langsung 3 dan 1. Jadi sebaiknya kalian buat seperti ini ya. Kalau untuk buat tampilan website, kalian harus pikirkan bagaimana tampilannya ketika dibuka di laptop, tablet, dan HP. Jangan sampai pada saat kalian buka di HP, kotaknya ini menjadi tetap 3. Nanti tulisannya akan kotaknya, gambarnya akan mengecil ya. Tulisannya juga akan panjang ke bawah. Itu kurang bagus. Ya, untuk next video kita akan masuk ke studi kasus. Sekian untuk materi kali ini.